Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Selamat sore menjelang malam. Ya, perkenalkan, nama saya Edward Sani. Nama channel YouTube juga itu, Instagram juga itu, Facebook juga itu, Twitter, semua media sosial itu semua, nggak ada tipu dan akun-akun fake, nggak ada. Jadi kali ini saya akan menanggapi peperangan politik yang ada di Pasaman Barat. Kebetulan saya adalah asli orang Pasaman Barat, lahir di Pasaman Barat, besar di Pasaman Barat, menempuh pendidikan di Pasaman Barat, dan alhamdulillah lebih dari separuh umur saya habiskan di Pasaman Barat. Ya, jadi untuk kali ini saya akan menanggapi isu panasnya peperangan politik yang ada di Pasaman Barat, karena sebentar lagi tanggal 9 Desember 2020 akan ada pilkada pemilihan calon bupati di Pasaman Barat. Sebenarnya ini tidak ada kepentingan untuk saya, tidak ada untungnya bagi saya membuat video ini, karena saya tidak begitu sukalah dengan politik. Tapi menjadi tanggung jawab moral bagi saya jika tidak menyampaikan aspirasi, inspirasi atau unek-unek apapun namanya dan bentuknya. Saya sekarang tidak berada di Pasaman Barat. Saya jauh dari Pasaman Barat, menempuh yang kota-kota mana yang saya inginkan. Soalnya saya sekarang lagi ada semacam ekspedisi lah untuk diri sendiri, untuk bepergian gitu. Ya, singkatnya, perpolitikan di Pasaman Barat itu sangat kacau menurut saya, kacau sekali. Ya, sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus paham bagaimana cara berperang. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah mencintai. Bagaimana yang saya ingat dari kata-katanya Buya Hamka, seorang tokoh ternama di Indonesia, cinta itu adalah sebuah peperangan dari hati manusia. Jika Anda memenangkannya, maka Anda mendapatkan hati yang penuh bahagia, ikhlas, jujur, dan besar hatilah. Itu jadi seorang pemimpin. Saya akan sedikit bercerita tentang beberapa cak yang akan mencalon menjadi Bupati Pasaman Barat. Ya, yang nomor 1 saya tidak kenal sih, tapi belum pernah jumpa, belum pernah berinteraksi. Yang nomor 2 saya juga kenal, tapi belum pernah jumpa, belum pernah berinteraksi. Yang nomor 3 saya kenal betul, tapi belum pernah jumpa, belum pernah berinteraksi, dan belum paham bagaimana tipikal orangnya. Berikutnya yang nomor 4, saya juga belum kenal, belum pernah berinteraksi, belum pernah ketemu. Dan selanjutnya yang nomor 5, ini saya sudah kenal sejak lama. Jadi saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya bersama beliau. Ini calon bupatinya ya, bukan wakil bupatinya. Kalau wakil bupatinya saya nggak kenal, saya belum pernah jumpa dan belum pernah berinteraksi. Saya sering sebut dia dengan sebutan Bang Agus. Bang Agus ini dulu sebelum saya kuliah, saya mahasiswa ya, saya pernah kuliah. Ya, kenapa saya sebut pernah kuliah? Karena saya sudah, alhamdulillah saya sudah di DO dari kampus yang sangat saya cintai.
Kenapa saya di DO itu urusan pribadi saya. Nanti saya akan ceritakan di session-session berikutnya. Saya adalah mahasiswa yang kena DO dari kampus. Selagi mahasiswa, waktu-waktu saya habiskan untuk berorganisasi, belajar berinteraksi dengan masyarakat, mengembangkan pemikiran-pemikiran dan ideologi-ideologi mahasiswa yang terjun langsung kepada masyarakat. Nah, disinilah saya bertemu dengan Bang Agus Susanto. Pada saat itu dia masih menjabat sebagai DPRD Pasaman Barat pada saat itu. Dan saya dapat kabar dia lanjut kepada menjadi anggota DPR Provinsi dan terus melejit ke anggota DPR RI pusat. Waktu saya menjadi mahasiswa, saya bertemu dengan Bang Agus dan melakukan program-program kemahasiswaan bersama. Pada saat itu dia adalah pembina salah satu organisasi, yakni IMA Pasbar Kota Padang dan IPPM UGS. IMA Pasbar Kota Padang itu adalah sebuah lembaga kemahasiswaan daerah atau ormada dalam lingkup kabupaten, yakni Pasaman Barat. Dan IPPM UGS itu adalah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pasaman Barat. Pada saat itu beliau menjadi pembina dari dua organisasi ini. Tapi saya tidak akan bawa nama IMA Pasbar, saya tidak akan bawa nama IPPM UGS, karena saya cuma menceritakan saya pernah berproses di situ. Saya akan membawa nama pribadi karena ini adalah tanggung jawab moral saya. Saya akan membantu Bang Agus, bukan membantu sih namanya gimana ya, karena saya telah berhutang budi padanya, saya akan membantu dia. Ini video ini saya buat bukan karena dia suruh, bukan karena saya ingin kampanye, bukan karena segala macamnya. Soal saya hanya ada tanggung jawab moral, ada beban pribadi. Kalau tidak sekarang dia lagi butuh bantuan gitu. Apabila dia nanti terpilih jadi bupati pun saya tidak ada urusan. Sampai saya upload video ini pun ya kuota untuk uploadnya itu masih saya pakai uang pribadi saya sendiri. Jadi begini ceritanya. Selama saya jadi mahasiswa, saya aktif beragam organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus, dan saya hobi mendaki gunung, berpetualang mendaki gunung, dan saya juga menjadi tour guide orang-orang yang datang ke Sumatera Barat untuk membawanya mendaki gunung dan mengunjungi beberapa lokasi wisata yang ada di Sumatera Barat dan Sumatera lah. Jadi pada saat itu saya pergi bersama tim dan rekan-rekan pergi mendaki gunung ke Gunung Kerinci. Di Gunung Kerinci saya membawa tamu dari negara tetangga yakni Malaysia. Ada beberapa orang, sekitaran 13 orang lah pada saat itu. Alhamdulillah misi saya membawa tamu ke Gunung Kerinci itu sukses dan saya telah menerima honor atau bayaran saya dari tamu-tamu ini dan telah saya antarkan mereka ke bandara. Dan tiba-tiba handphone saya berdering, berbunyi. Dapat kabar dari kakak saya bahwasanya kedua orang tua saya kecelakaan dan terpaksa saya harus balik ke kampung menengok orang tua saya yang sedang kecelakaan, karena orang tua itu adalah segalanya dan seluruh tanggung jawab saya di Kota Padang dan teman-teman saya serahkan kepada teman saya yang biasa mengelola. Jadi singkat cerita, saya sampai di kampung dan alhamdulillah bertemu dengan ayah. Dia kondisinya cukup parah dan beberapa hari saya di kampung menjaga ayah saya yang lagi sakit. Apa kata beliau yang sangat terharu dari saya? Aso ndaro Bang Agusmu manengok au. Itu dalam bahasa Mendeling, bahasa Indonesianya kayak gini. Kenapa Bang Agus tidak datang menjenguk ayah? Soalnya dia kan kawan ayah dulu waktu sama-sama di pasar. Ya, bapak saya tukang becak di Pasar Ranjau Gading. Mulai dari saya belum ada, mulai dari saya belum lahir gitu. Mulai dari bapak lajang katanya, dia lajang sampai
mempunyai anak 3 dan anak keempat baru dia berhenti, anak kelima baru dia berhenti naik becak. Pada saat itu becaknya dijual untuk membiayai sekolah saya. Jadi ini Bapak bertanya kepada saya kenapa Bang Agus Susanto tidak menjenguknya. Ya, saya jawab, mungkin abang itu lagi sibuk ya, karena dia kan seorang anggota DPR RI yang bukan hanya mengelola keluarganya, dia mengelola seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Pasaman Barat. Mungkin saya coba untuk meyakinkan hati Bapak. Dan kemudian saya coba menghubungi asisten pribadi, istilahnya bukan asisten pribadi sih, soal orang yang dekat dengan Bang Agus, yaitu Bang Riki, akrab dipanggil Bang Riki, tapi itu adalah mama saya akrab panggil dia mama. Waktu jadi mahasiswa dulu kami pernah berjuang bersama memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat dan aktif di organisasi Mapasbar di Kota Padang. Jadi saya hubungi dia, saya katakanlah apa yang dikatakan oleh ayah. Toh pas malam siap maghribnya saya selesai sholat maghrib, langsunglah datang saudara Riki ini dengan Bang Agus Susanto ke rumah saya mengunjungi ayah saya yang lagi sakit dan udah beberapa minggu tidak bisa duduk, hanya berbaring di atas kasur. Baru mengucapkan assalamualaikum saja, Bapak mendengar suara Bang Agus Susanto itu, dia langsung duduk gitu loh. Ya semacam mukjizat lah mungkin dari pertemanan atau persahabatan. Udah seminggu lebih nggak duduk, nggak ngapa-ngapain, hanya berbaring di atas kasur, hanya melihat temannya menjenguk dia lagi sakit, dia langsung duduk. Kayaknya udah nggak ada sakit lagi di badannya gitu. Dan mereka berdua berbincang-bincang, bersenda gurau, membahas kembali apa yang telah mereka lalui semasa dulu, mungkin sebelum Bang Agus jadi, ya istilahnya jadi tokoh besar lah di Pasaman Barat, bahkan di Indonesia gitu. Saya cukup terharu, seorang tukang becak, seorang kuli dikunjungi oleh seorang anggota DPR RI itu. Saya cukup terharu. Pada saat itu kondisi saya sangat benci sekali dengan dunia politik, karena saya waktu jadi mahasiswa sempat mengikuti ya pengetahuan garis-garis kiri lah. Saya tidak suka politik, tapi ini adalah tanggung jawab moral saya kepada beliau gitu untuk membuat video ini. Jadi itu saya jelaskan kepada masyarakat yang ada di Pasaman Barat, itu terserah kalian mau pilih yang mana, ada 5 calon, pilihlah terserah. Tapi saya pribadi saya akan memilih Bang Agus Susanto, dan saya bertanggung jawab berapapun yang ada keluarga saya di Pasaman Barat, saya akan mengarahkan mereka untuk memilih Bang Agus Susanto. Masalah terpilihnya itu tergantung dia. Masalah kinerjanya nanti, jika dia sempat melenceng dari garis atau alur yang telah ditentukan, saya adalah orang pertama untuk mendemo dia ke Pasaman Barat, andai kata dia jadi bupati nantinya. Ya, tentang hangatnya dunia politik di Pasaman Barat sekarang, ya saya cukup terharu. Jadi terserahlah masyarakat Pasaman Barat pengen pilih yang mana, terserah, tapi jangan sesekali menerima suap atau sogokan dari beberapa calon. Begini dia, jikalau dia peduli dengan masyarakatnya, pasti dia akan melakukan interaksi. Ya contohnya bersama saya dengan Bang Agus kan, saya punya cerita yang akan diceritakan. Mungkin calon-calon yang lainnya pun ada cerita dengan masyarakat yang lain, pasti mereka buat cerita yang sama gitu seperti saya. Ya begitulah kira-kira. Andai kata Anda berbuat baik kepada seseorang, maka seseorang itu akan membalasnya dengan kebaikan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya Edward Sani. Kompak selalu Pasaman Barat. Yes. Ini dia kiri. Hutan kelapa
impian surga yang berkelok, takkan pernah menyerah. Osman Barat selalu kudaki, ada kata berhenti hingga puncak paling tinggi. Begitu indah ujung gading lembah melintang, bagian Osman Barat di mana tempatku berjuang. Kerama tutur bahasa yang silis untuk menyapa, eratnya persaudaraan buat kami teguh bersama.